Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu pada mata kuliah Manajemen Portofolio yang diampu oleh dosen Pak Posma. Kami, Enoch Melkisedek dan saya sendiri, Kevin, akan menjelaskan materi yang sudah kami pelajari dari Manajemen Portofolio, yaitu lingkungan investasi. Next slide. Dalam lingkungan investasi ini, kami akan membagi menjadi beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu ada lingkungan investasi, yang kedua ada financial asset, yang ketiga ada pasar keuangan dan investasi, yang keempat pemain pasar modal, dan yang terakhir itu ada instrumen investasi. Next slide. Oke, materi pertama yang akan kami bahas itu ada lingkungan investasi. Lingkungan investasi ini mengacu pada kondisi faktor dan situasi yang mempengaruhi investasi dalam suatu pasar atau industri. Lingkungan investasi ini mencakup segala sesuatu mulai dari kondisi, ada ekonomi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan stabilitas mata uang. Yang kedua ada hukum dan politik yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, regulasi, dan stabilitas politik. Yang kelima, yang selanjutnya itu ada sosial, yaitu perubahan dalam tren sosial, demografi, dan preferensi konsumen. Next slide. Selanjutnya itu ada financial asset atau aset keuangan. Aset keuangan itu disebut sebagai instrumen keuangan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan di pasar finansial. Di aset keuangan ini mencakup berbagai bentuk seperti ada ekuitas, saham, yang kedua ada utang atau obligasi, yang ketiga ada kas dan setara kas, yang keempat ada instrumen derivatif, dan yang kelima ada real asset investment trust atau REITS. Next slide. Selanjutnya itu ada pasar keuangan. Di pasar keuangan ini tentunya memiliki peran informasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pengalokasian modal dalam perekonomian pasar. Yang kedua ada alokasi modal pada perusahaan yang memiliki prospek bagus, alokasi risiko. Yang ketiga ada memungkinkan pada setiap investor memiliki risiko dalam berinvestasi. Dan yang terakhir itu menguntungkan perusahaan dalam mengalokasikan tingkat pengembalian dalam berinvestasi untuk meningkatkan usaha para calon investor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Berikutnya kita masuk ke instrumen finansial ya. Nah, secara garis besar instrumen finansial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar uang dan yang kedua ada pasar modal. Nah, untuk bahasan yang pertama kita masuk dulu ke pasar uang atau disebut juga money market. Nah, tujuan dari pasar uang ini apa sih gitu kan? Nah, tujuan dari pasar uang itu adalah untuk memberikan likuiditas bagi institusi keuangan atau perusahaan untuk kebutuhan jangka pendek. Contohnya manajemen kas, memenuhi kewajiban jangka pendek ya, contohnya ada investasi jangka pendek atau misalnya untuk melakukan pembelian jangka pendek. Nah, untuk risiko dan keuntungannya sendiri dari pasar uang ini cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dan tentunya returnnya juga rendah. Nah, untuk instrumennya itu ada 4. Yang pertama ada deposito berjangka, yang kedua ada commercial paper, yang ketiga adalah dana pasar uang atau short term treasury bills, dan yang keempat adalah ada repo and reserves. Nah, yang pertama kita masuk ke deposito berjangka. Nah, ini bentuknya deposito berjangka ya, diterbitkan oleh banknya, Bank BCA. Kemudian ada suku bunganya untuk periodenya dari 24 bulan 4 sampai 24 bulan 7, berarti ini jangka 3 tahun, kemudian ada nominalnya berapa, ada sejumlah sekian. Nah, inilah adalah bentuk deposito berjangka yang biasanya itu digunakan oleh retailer atau umumnya digunakan oleh masyarakat. Kita sebutnya sebagai retail investor. Nah, kemudian yang kedua ada commercial paper. Nah, jadi ini untuk artinya tuh sebenarnya sama dengan deposito berjangka atau si commercial paper ini, tapi ini commercial paper ini merupakan surat utang antar perusahaan atau institusi yang memiliki jatuh tempo itu di bawah 270 hari.
berarti kurang dari setahun tetap ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Seperti modal kerja, inventory atau inventarisasi. Kemudian ada pembiayaan sementara dalam proyek-proyek bisnis. Nah, ini adalah contoh commercial paper ya yang diterbitkan oleh ini dari Guaranzi Mendoza et Co. Kemudian ini ditujukan oleh Morgan Guaranty Trust Company ya. Ini yang memberikan pinjaman. Kemudian ada jumlah nominalnya adalah 50.000 US dollar. Kemudian digunakan dalam jangka waktu 90 hari. Kurang lebih seperti ini bentuknya commercial paper. Kemudian yang ketiga ada short term T-bills. T-nya itu apa? T-nya itu adalah treasury bills. Nah, ini merupakan surat utang tapi yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau institusi, tapi diterbitkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, tujuannya itu tetap aja sama, biasanya untuk memenuhi likuiditas jangka pendek baik perusahaan ataupun institusi ya, untuk kebutuhan berbisnis mereka. Kemudian yang keempat ada repo and reserve. Nah, repo ini adalah singkatan dari repurchase agreement atau sebuah transaksi keuangan di mana seorang menjual aset kepada pihak lain dengan janji untuk membelinya kembali pada tanggal dan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, reserve dalam konteks keuangan merujuk pada cadangan atau simpanan yang dipegang oleh bank atau lembaga keuangan. Banknya ini bank konvensional. Ini si reserve atau repo ini mencakup dana yang disimpan oleh bank di dalam bank sentral atau simpanan lain yang diberlakukan untuk mematuhi regulasi untuk menjaga likuiditas dan stabilitas dalam sistem keuangan. Nah, repo and reserve ini hanya diterbitkan oleh bank sentral dari setiap negara gitu. Jadi bank sentral ini memberikan pinjaman kepada bank konvensional atau bank-bank yang ada di bawah bank sentral ini untuk memenuhi likuiditas mereka. Jadi repo and reserve ini atau kita biasa sebutnya repo ya, itu jangka waktunya kecil dan tujuan dilakukannya atau bank itu meminjam dari bank sentral atau repo reserve ini, itu tujuannya adalah untuk memenuhi likuiditas. Jangan sampai bank konvensional ini likuiditasnya mengalami penurunan ya, ketika masyarakat secara bersamaan atau secara masif ingin melakukan penarikan dana ya. Itu bisa kalau tidak ditangani dengan baik, itu bank akan mengalami bank run ya, atau kehabisan likuiditas karena masifnya penarikan dana atau masifnya withdrawals gitu. Nah, itulah tadi keempat dari instrumen-instrumen dari pasar uang. Sekarang kita akan lanjut ke pasar modal. Nah, pasar modal atau disebut juga capital market, tujuannya itu memberikan akses pembiayaan jangka panjang. Kalau tadi kita ingat di pasar uang itu jangkanya jangka pendek ya, kurang dari setahun. Nah, kalau udah bilang jangka panjang berarti jangkanya udah pasti lebih dari setahun. Nah, bagi perusahaan pemerintah atau entitas lain, serta memberikan kesempatan kepada investor untuk pertumbuhan investasi jangka panjang. Nah, untuk risiko dan keuntungannya sudah pasti lebih beresiko ya untuk instrumen dari pasar modal ini, memiliki resiko lebih tinggi tetapi juga memiliki potensi return atau pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan instrumen pasar uang. Karena yang pertama jangkanya dan juga risikonya ya. Dan untuk instrumen itu ada 4. Yang pertama ada instrumen obligasi, yang kedua ada instrumen saham, ada pasar saham, yang ketiga ada indeks saham dan obligasi, dan yang keempat ada pasar derivatif. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke pasar obligasi. Pasar obligasi ini terdiri dari instrumen pinjaman atau utang jangka panjang dibandingkan dengan yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Nah, contoh jenis obligasi itu ada 4. Yang pertama ada surat perbendaharaan atau treasury notes, kedua ada corporate bonds, yang ketiga ada international bonds, dan yang keempat ada municipal bonds. Nah, untuk surat perbendaharaan, treasury dan notes ini merupakan surat yang diterbitkan oleh pemerintah atau suatu negara, pada umumnya berjangka lebih dari 5 tahun. Ya, yang kurang dari 5 tahun juga ada, tapi pada umumnya 5 tahun. Diterbitkan oleh negara dan biasa yang beli boleh institusi atau perusahaan-perusahaan besar ataupun retail ya, retail investor juga bisa beli. Kemudian ada corporate bonds, yaitu adalah surat utang yang diterbitkan oleh institusi yang jangkanya tetap 5 tahun ke atas atau jangka 5 tahun, digunakan untuk memperoleh modal dari investor. Nah, ini biasa diterbitkan oleh institusi. Kalau tadi
perbendaharaan dari negara. Kalau ini yang institusi namanya juga corporate, itu diterbitkan oleh korporasi atau institusi. Kemudian yang ketiga ada international bonds. Nah, international bonds ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dari suatu negara. Ini tetap bisa pemerintah atau negara, tapi umumnya negara, dijual kepada investor di pasar keuangan internasional di luar negara tersebut. Jadi kalau diterbitkan di Indonesia, itu diperdagangkannya bisa ke negara lain atau secara internasional. Obligasi ini disebut juga dengan istilah foreign bonds atau global bonds. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah municipal bonds. Nah, untuk municipal bonds sendiri itu adalah obligasi, bahasa Indonesia obligasi munis ya. Adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah lokal di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia ini nggak ada. Seperti pemerintah kota atau badan pemerintahan setempat. Nah, obligasi ini digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Jadi, pemerintah setempatnya misalnya kayak dari State of New York itu ingin menerbitkan surat utang untuk misalnya ada pembangunan, membangun rumah sakit. Nah, itu bisa mereka menerbitkan yang namanya municipal bonds dari istilahnya state-nya mereka atau negara bagiannya. Kemudian ada saham. Nah, saham itu adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ketika seorang atau membeli saham dari sebuah perusahaan, mereka memperoleh sebagian kecil dari kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, gimana caranya untuk membeli? Ya tentunya kalau saham yang di sini itu harus dilakukan initial public offering dulu atau IPO, atau yang merupakan si perusahaan ini supaya perusahaan ini bisa mendapatkan modal dari investor retail maupun institusi setelah dia terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga ada stock dan bond market indexes. Nah, indeks saham adalah ukuran statistik yang menggambarkan kinerja sekelompok saham yang mewakili pasar keuangan atau sektor tertentu. Indeks ini dibuat untuk mencerminkan perubahan nilai atau kinerja rata-rata dari sekumpulan saham yang termasuk di dalamnya atau yang tergolong di dalamnya. Nah, untuk indeks obligasi ini, kalau untuk indeks obligasi adalah ukuran statistik yang mencerminkan kinerja pasar obligasi, termasuk untuk fluktuasi harga dan juga persentase bunga ya, atau disebut juga yield to maturity. Nah, contoh indeks ada IHSG atau indeks harga saham gabungan, dan ada indeks Rikahati. Nah, kalau untuk contoh bond atau indeks dari bond itu di Amerika ada JP Morgan Emerging Market Index atau EMBI, kemudian dari Indonesia Composite Bond Index ada ICBI ya. Kemudian yang terakhir ada derivatif. Nah, derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya berasal dari suatu aset atau sekuritas yang mendasarinya. Instrumen derivatif diperdagangkan sebagai produk keuangan yang nilainya bergantung pada aset yang mendasarinya, atau disebut dengan asetnya di peg ya. Bisa seperti saham, komoditas, mata uang, atau indeks pasar. Nah, dari derivatif ini dibagi lagi menjadi dua. Ini berdasarkan jangka waktunya. Itu yang pertama ada options. Options itu adalah kontrak yang memberikan pemegangnya hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya dengan harga tertentu pada waktu tertentu di masa depan. Terdapat masa expire. Jadi kita misalnya membeli kontrak, entah membeli suatu kontrak, contohnya misalnya kita membeli kontrak pada XAUUSD, berarti kita membeli kontrak emas yang misalnya 3 tahun, atau misalnya terdiri dari biasanya itu seminggu, 2 minggu, 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Itu kita boleh membeli atau menjual tapi menggunakan kontrak yang ada masa expire-nya. Jadi ketika masa expire-nya misalnya 2 bulan sudah selesai, ya kontrak itu akan langsung terjual secara otomatis, atau langsung menjadi berupa uang tunai langsung. Berarti sekarang kontraknya sudah selesai. Nah, berbeda dengan futures. Kalau futures itu adalah kontrak untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati, tapi tidak ada expire date-nya. Jadi kalau misalnya kayak contohnya tadi membeli XAUUSD, ya udah nggak ada sampai kapan bisa dibeli. Kontrak ini ya udah berjalan aja terus sampai si investornya ini melakukan eksekusi jual atau beli di pasar tersebut gitu. Jadi sekali lagi bedanya dari futures itu, futures tidak ada masih sama dengan option, tapi bedanya waktunya itu kita sebutnya tidak terhingga ya. Jadi nggak ada masa waktunya, jadi nggak ada masa waktunya seperti itu.
Sekian dari presentasi dari kelompok 1 mengenai lingkungan investasi. Sekian dan terima kasih.